Assalamualaikum Bu Otin. Waalaikumsalam Ibu Evi. Gimana kabarnya Bu Otin? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu Evi juga? Alhamdulillah baik Bu Otin. Baik Bu Otin, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Otin ya. Baik Ibu Evi. Tujuannya sebelum nanti Bu Otin melaksanakan kegiatan observasi di kelas, saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Otin. Jadi saya melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Otin. Iya, silahkan. Biar nanti kedepannya itu pas pelaksanaan observasi yang akan saya lakukan, Bu Otin bisa lebih percaya diri. Iya. Jadi nanti pembelajarannya lebih terarah. Begitu ya Bu Otin ya. Baik. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Otin. Iya, Bu Otin? silakan. Dengan senang hati saya akan menjawab. Gini Bu Otin, pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Ya. Baik, karena nanti saya akan mengajar matematika dengan materi rasio, nanti diharapkan dengan pembelajaran tersebut siswa itu bisa memahami konsep rasio. Selanjutnya siswa bisa memahami perbandingan antara dua besaran dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari atau permasalahan mereka sehari-hari. Begitu ya Bu Otin ya. Iya, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini area pengembangan Ibu Otin yang akan Ibu kembangkan dari siswa Ibu itu apa? Yang nantinya ingin saya kembangkan dari para siswa adalah saya ingin menggali kemampuan pengetahuan siswa lebih dalam. Selanjutnya saya juga ingin menggali keterampilannya supaya mereka itu bisa mempunyai keterampilan yang bagus, bisa bernalar kritis seperti itu Ibu Evi. Bagus sekali Bu Otin. Iya. Untuk strateginya Bu Otin, strategi atau model pembelajaran Ibu Otin? Untuk modelnya ya. Untuk modelnya karena saya menginginkan siswa itu bisa menyelesaikan masalah setiap hari, jadi saya ambil model pembelajarnya itu problem based learning. Jadi nanti siswa itu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di pembelajaran supaya bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu Otin. Iya. Untuk penilaian Bu Otin, penilaian nanti Ibu terapkan itu penilaian bagaimana? Untuk penilaian biasa seperti yang lainnya, nanti yang ingin saya nilai dari mereka itu yang pertama itu dari diskusi kelompok. Nanti saya ingin menilai dari kebersamaannya, kekompakannya, menyelesaikan masalah bersama-sama. Selain itu juga nanti saya ingin menggunakan penilaian mandiri supaya nanti saya tahu bagaimana pembelajaran mereka hari ini, apakah mereka bisa untuk menangkap pembelajaran yang saya sudah ajarkan, seperti itu. Sangat bervariasi sekali ya Bu Otin ya. Di sini Bu Otin akan menerapkan nanti pas observasi akan ke kelas berapa Bu? Untuk kelasnya, karena kebetulan saya guru kelas 6 ya Ibu Evi, jadi mungkin saya nanti ingin mengobservasi atau mengajar siswa kelas 6 saja. Untuk jam pelajarannya Bu Otin? Untuk jam pelajarannya itu diharapkan pagi supaya mereka juga pagi lebih fit ya. Jadi nanti insya Allah pagi jam 7 pagi. Seperti itu Bu Otin. Baik Bu Otin, itu beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan dari Bu Otin untuk kegiatan praobservasi. Itu nanti biar kedepannya Ibu kan nanti lebih terarah lagi. Iya, betul sekali Bu Evi. Jadi nanti Ibu lebih percaya diri ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Ibu Evi ya. Bu Otin. Nanti kita ketemu lagi pas besok kegiatan observasi ya Bu. Pas hari Selasa ya Bu ya? Iya, hari Selasa. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan praobservasi bersama baik, saya Ibu di sini. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Otin. Iya. Ya. Terima kasih banyak Bu Otin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak berangkat hari ini? Alfa sakit atau ya, kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu untuk ketua kelas menyiapkan kelasnya. Siap.
tandanya lebih murah, kalian bisa membeli paket tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat. Paket A dulu. Paket A itu harganya 50.000, mendapatkan 4 bibit pohon. Berarti nanti dicari per pohonnya berapa? Berarti 50.000 dibagi 4. Ketemunya berapa per pohonnya? 12.500. Itu harga per pohon. Sekarang kita hitung paket B. Paket B itu harganya 40.000, ya. Nah, 40.000 itu dapat 3 pohon. Berarti satu pohonnya dihargai berapa? 13.300 sekian. Berarti kalau kalian disuruh membeli, pohon manakah atau paket manakah yang kalian beli? Yang kalian beli itu berarti harus paket A, karena per pohonnya itu dihargai dengan harga 12.500. Dari pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan pengertian dari sebuah rasio. Ya, berarti rasio itu apa? Perbandingan dua besaran, dapat berupa ukuran ataupun jumlah bendanya. Itu rasio, berarti itu perbandingan dua besaran. Kalau satu besaran itu berarti tidak bisa dibandingkan, ya, harus ada 2. Itu rasio. Nah, sekarang rasio dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Perhatikan di depan. Rasio A terhadap B bisa dituliskan begini. Perhatikan, rasio A terhadap B, atau kalian juga bisa menulis dengan rasio A terhadap B. Keduanya sama, ya. Rasio A terhadap B, dibacanya seperti itu. Kalian boleh menuliskan yang pertama, boleh menuliskan tulisan yang kedua. Perhatikan, untuk memahami konsep rasio berikutnya, kalian perhatikan, ada gambar apa itu? Pohon apa itu? Ada pohon apa itu? Ada pohon apa itu? Itu pohon pucuk merah dengan pohon
Sekarang perhatikan tugasnya. Sekarang perhatikan tugasnya. Silakan kalian baca baik-baik petunjuk pertanyaannya. Dan kalau sudah selesai dibaca, silakan kalian jawab pertanyaannya bersama-sama.
Jika dua piring, maka rasionya adalah 8 donat gula 4. Jika donat 8 dibagi 2 jadi 4. 4 bagi 2 jadi 2. 4 bagi 2 jadi 2. 2 bagi 2 jadi 1. Hasilnya adalah 2 bagi 1. Sudah, sekarang coba kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Siapa yang ingin menanggapi? Angkat jari. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya berapa perbandingan donat jika Sinta ini membagi tiga piring. Ayo, silakan siapa yang mau jawab? Berapakah perbandingan jika Sinta ingin membuat 3 piring donat? Saya
Sudah? Kalau sudah dikumpulkan sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Iya, saya dengar hari ini Bu Evi setelah kemarin melakukan observasi kelas di pembelajaran di siapa? Bu Otin. Bu Otin. Iya. Nah, panggil nama lengkapnya siapa Bu Otin? Suratin nama. Oke, nah hari ini Bu Evi saya dengar mau melakukan proses coaching setelah kemarin Bu Otin masuk ke kelas untuk observasi pembelajaran. Nah, nanti apa saja yang sekiranya Bu Evi akan gali terkait dengan observasi kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya. Dan pada hari ini nanti saya sebagai observer ingin menggali atau melihat bagaimana proses coaching dari Bu Evi kepada Bu Otin, prinsip apakah yang ingin digali kepada Bu Otin, seperti itu. Kira-kira prinsip apa aja Bu Evi yang ingin digali dalam proses coaching? Kan ada kemitraan gitu. Ya, kemitraan juga ya Bu. Berarti kan kolaborasi ya Bu. Betul. Terus Menggali potensi ya. Oh iya, menggali potensi. Terus Nggak apa-apa, cukup 2 pun nggak apa-apa. Akan tetapi selama proses coaching nanti prinsip-prinsip coaching yang ada, misalkan panjenengan mau menggunakan alur tirtaka atau yang ingin digali dari panjenengan present atau mendengarkan secara aktif gitu ya dari kegiatan coaching ini. Oke Bu Evi, selamat bercoaching. Semoga coaching yang dilakukan antara Bu Evi dengan Bu Otin dalam proses observasi pembelajaran berjalan dengan lancar ya. ya, terima kasih Bu Ani. Oke. Langsung saja ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Otin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Otin? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Evi. Bagaimana nih Bu, kemarin kan Ibu sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Terus bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Oke Bu Evi, kemarin saya sudah melakukan pembelajaran di kelas. Yang saya rasakan itu sangat lega. Saya senang karena pembelajarannya sudah selesai ya. Terus kesan yang saya dapatkan pada saat pembelajaran, saya merasa senang sekali. Anak-anak juga senang, mereka juga semangat dalam pembelajaran tersebut. Syukur alhamdulillah Bu Otin ya. Bu Otin berarti senang karena anak juga senang juga ya melaksanakan pembelajaran pada waktu saya melakukan observasi ya Bu Otin ya. Untuk selanjutnya nih menurutnya Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum Bu Otin? Nah, kalau menurut saya sendiri ya Bu Evi, itu sudah sesuai karena saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur yang saya rencanakan. Anak-anak juga senang, anak-anak bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa bekerja sama pada tim tersebut, bisa menuangkan ide-idenya, bisa praktek bersama, bisa membawa mereka itu ke jiwa-jiwa yang menjadi pemimpin dengan adanya presentasi juga, mandiri juga, begitu. Sangat bervariatif sekali Bu Otin ya. Jadi anaknya juga antusias dalam mengikuti pembelajaran ya Bu Otin ya. Betul sekali. Di sini Bu, dalam proses pembelajaran hal-hal apa yang menurut Ibu itu memuaskan? Kalau menurut saya yang memuaskan ya tadi Bu Evi, anak-anak bisa bekerja sama dengan temannya, bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa menuangkan ide-idenya seperti itu. Anak juga bisa percaya diri dengan maju ke depan, presentasi, bisa menanyakan sesuatu hal kepada temannya yang belum mereka ketahui juga. Jadi ada interaksi antara satu dengan yang lain seperti itu. Berarti anak sudah belajar untuk bekerja sama dengan temannya ya, Otin ya. Terjadinya anak jadi lebih mandiri ya Bu Otin ya. Dan seperti itu anak-anak jadi lebih mandiri. Yang tidak memuaskan apa Bu Otin? Kalau yang tidak memuaskan ada beberapa anak yang mungkin kurang antusias Bu Evi. Jadi mereka itu ada yang main sendiri kayak gitu Bu Evi. Oh berarti anak itu tidak fokus ya Bu ya? Iya, ada beberapa anak yang tidak fokus. Terus dalam pembelajaran saya juga kan ada membaca. Itu juga anak kurang antusias membaca Ya, Bu Otin. Dari skala 1 sampai 10 ini, posisi Bu Otin itu masuknya skala berapa nih dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya mungkin
8 ya Bu Evi. Karena kan dalam pembelajaran tersebut juga anak sudah banyak yang antusias, ya kan, banyak yang semangat seperti itu. Ya. Berarti sudah termasuk bagus ya Bu Otin karena mendekati skala 10 ya Bu Otin. Di sini untuk mengatasi hambatan ya Bu, hambatan di sini Ibu, dan kira-kira ada dari skala tadi kan skalinya 8. Berarti kan kurang skala 2 Bu. Pasti kan ada hambatannya Bu. Yang menyebabkan hambatan itu apa Bu yang dapat menghalangi? Jadi untuk mengatasi hambatan yang tadi sudah disebutkan, Iya. anak yang kurang aktif, Iya. ya, saya berusaha untuk mengondusifkan. Jadi saya lebih memperbanyak mengaktifkan siswa biar anak itu menjadi lebih aktif lagi seperti itu. Mengaktifkannya dengan cara apa? Mungkin ice speaking juga boleh, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing anak aktif menjawab seperti Apa, itu. terus dengan game-game juga bisa ya Bu? Iya. Jadi anak lebih antusias juga ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nih Bu, strategi apa nih Bu? Ibu kan nanti akan melakukan pembelajaran selanjutnya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu capai nih untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya, pengalaman dari pembelajaran kemarin ya Bu Evi, mungkin saya ingin mencari metode yang bervariasi, ya, mencari media-media juga yang bervariasi, yang sesuai dengan tujuan yang nanti akan saya capai seperti itu. Ya, anak-anak juga lebih antusias seperti itu. Ya, mungkin tadi bisa juga diselipin game-game seperti itu biar anak jadi lebih semangat seperti Betul sekali Bu Otin. Berarti nanti metodenya diganti metode yang lebih mengaktifkan Iya. siswa lagi Bu Otin. Terus medianya juga nanti media yang lebih bervariatif juga ya Bu Otin. sekali. Oh iya, jadi anaknya lebih antusias lagi ya Bu Otin ya. Lebih semangat, lebih aktif seperti itu. Jadi berarti untuk pembelajaran selanjutnya mudah-mudahan lebih bagus lagi ya Bu Otin ya. Ya, terima kasih ya Bu Otin. Ya, terima kasih Bu Otin sudah meluangkan waktu. Ya, assalamualaikum. Oke, Bu Evi tadi sudah melakukan proses coaching bersama Bu Otin, sehingga yang saya lihat kemitraan antara Bu Otin dengan Bu Evi ke Bu Otin itu sudah kawin ya istilahnya. Ibaratnya sudah menyatu lah karena rekan sejawat sama-sama membuat nyaman gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Evi terkait dengan proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching, ada kemitraan, ada present. Jadi Bu Evi juga mendengarkan secara aktif, Bu Otin juga fokus gitu ya, sehingga ada miracle question ataupun pertanyaan seputar dari 0 sampai 10 ratingnya berapa, itu kan salah satu pencapaian wujud ya. Sehingga observasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Otin sudah di coaching sama Bu Evi sudah melakukan observasi secara langsung, dan Bu Evi sudah mengetahui prosesnya, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang menjadi hambatan, apa yang harus ditingkatkan, itu Bu Evi sudah lakukan ke Bu Otin. Senang sekali hari ini bisa mendengarkan secara langsung proses coaching yang dilakukan observasi pembelajaran dari Bu Evi kepada Bu Otin. Semoga Bu Otin dan Bu Evi lebih meningkat lagi pembelajarannya, kualitasnya, kompetensinya, dan saya berharap kedepannya seandainya Bu Otin ataupun Bu Evi menjadi pemimpin pembelajaran, kalau yang namanya pemimpin pembelajaran kan tidak harus jadi kepala sekolah, kita berada di kelas itu juga adalah pemimpin pembelajaran, sehingga anak-anak lebih antusias, lebih senang, semangat lagi dalam belajar, apalagi anak-anak Gen Alpha, luar biasa. Terima kasih Bu Evi dan Bu Otin, Terima kasih Bu Ani sudah kami luar biasa untuk proses coaching hari ini. Terima kasih Bu Evi dan Bu Otin, semoga sukses selalu ya. Sudah.